Profil UKM Makanan Hasil Olahan di Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap adalah salah satu kabupaten dengan sejuta pesona di Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap memiliki luas wilayah terluas di Jawa Tengah serta berbagai keadaan topografi dan faktor pendukung lingkungan yang berbeda-beda. Tentunya akan sangat berpengaruh terhadap ketersediaan potensi sumber daya alam yang ada. Salah satu potensi sumber daya alam di Kabupaten Cilacap adalah kawasan pesisir, yakni kawasan yang mempunyai suatu ekosistem yang sangat unik yang ada di bagian selatan Pulau Jawa. Segala potensi terbaik nampak di kabupaten tersebut. Masyarakatnya pun terus bergerak maju dengan memaksimalkan segala energi yang ada untuk mencapai kemakmuran bersama. Saat ini, semua titik dituntut untuk berbenah menemukan potensi dan mengembangkannya dalam berbagai bentuk inovasi. Olapis. Banyak cara dilakukan dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga. Di antaranya mengembangkan usaha sale pisang sebagai salah satu usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Cilacap. Sale pisang merupakan makanan khas daerah yang memiliki cita rasa tersendiri di antara makanan khas lainnya dan mempunyai nilai jual yang cukup terjangkau, serta nilai ekonomi tinggi sebagai oleh-oleh bagi handai tolan. Sale pisang dapat diproduksi baik kering maupun basah. Selain itu, langkah yang dapat dilakukan dalam memperbaiki kualitas produk ialah dengan menarik perhatian konsumen melalui kemasannya. Nuzea. Berbisnis memang harus kreatif. Banyak peluang yang sesungguhnya bisa dikembangkan menjadi bisnis yang menjanjikan. Potensi yang cukup melimpah turut mendorong para pelaku UMKM memanfaatkan biji jagung sebagai bahan baku. Salah satunya adalah marning jagung. Cemilan yang satu ini memang masih dicari banyak orang karena renyah dan gurih. Dalam proses produksinya, pembuatan marning jagung tentu ada kendalanya, yakni sangat bergantung pada panas matahari. Jagung yang sudah direbus harus segera dikeringkan di bawah terik matahari. Kekurangan sinar matahari akan membuat jagung cepat membusuk. Sampai saat ini pelaku usaha belum mempunyai alat pengering khusus dan masih bergantung pada sinar matahari. Piko. Untuk melihat suatu peluang mengembangkan usaha, tentu saja perlu mempertimbangkan potensi yang ada. Seperti halnya yang dilakukan oleh Piko, yang berinovasi mengolah pisang dan singkong menjadi keripik yang renyah dan gurih. Dalam pembuatan keripik pisang, biasanya memakai pisang kepok, raja tanduk, atau pisang ambon yang masih setengah matang sebagai bahan utama pembuatannya. Sementara keripik singkong tersedia dalam variasi asin dan manis. Cara yang digunakan UMKM untuk menjangkau pelanggan yaitu penjualan langsung kepada konsumen dan penjualan melalui reseller atau agen. Giribasma Coffee. Kopi merupakan komoditi yang pasti tidak asing lagi. Pada dasarnya ada dua jenis kopi, yaitu Robusta dan Arabica. Umumnya kita sudah terbiasa dengan kopi yang terasa pahit. Kopi pahit ini sebenarnya merupakan rasa khas dari Robusta. Arabica mempunyai rasa tersendiri serta bercirikan kopi lebih asam. Meski banyak yang mengatakan Arabica lebih nikmat, namun nyatanya tidak semua orang bisa dengan mudah menerima rasanya. Indomina. Cilacap merupakan kabupaten yang seluruh daerah di bagian selatannya adalah pantai. Potensi perikanan dan hasil laut lainnya harus dikembangkan, mengingat bahan baku yang disediakan alam begitu melimpah. Saat ini, produk-produk yang dihasilkan dari sektor kelautan ini begitu beragam. Olahan makanan dari ikan begitu variatif, mulai dari yang khas seperti ikan jambal, abun ikan, tuna, udang, dan masih banyak lagi lainnya.
Seiring dengan meningkatnya respon positif terhadap olahan hasil laut ini, maka produktivitas juga terus ditingkatkan. Inovasi produk terus dikembangkan untuk menghasilkan produk-produk baru dari sektor kelautan. Cipo Rindu. Salah satu bentuk nyata dari pemanfaatan potensi yang ada di Cilacap adalah pengembangan potensi perikanan dan hasil laut. Seperti yang dilakukan oleh UMKM Kerupuk Ikan Ciperindo. Mereka mampu menginovasi potensi ikan di Kabupaten Cilacap untuk diolah menjadi berbagai jenis kerupuk. Produk-produk hasil olahan ikan laut tersebut menjadi ikon produk makanan khas Cilacap yang banyak dicari wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Cilacap. Sari Legen. Dengan adanya potensi tanaman kelapa yang luas di Kabupaten Cilacap, maka produksi gula merah dapat menjadi sektor produksi rumah tangga yang dapat diandalkan memberikan kontribusi pada pengembangan perekonomian. Sampai saat ini, produksi gula merah masih didominasi oleh gula merah jenis koin. Hal ini disebabkan oleh besarnya permintaan pasar akan gula merah jenis tersebut. Namun, belakangan ini pengrajin gula merah mulai berinovasi dan mengembangkan produknya dengan memproduksi gula merah jenis kristal atau yang disebut gula semut. Hal ini menunjukkan bahwa prospek produksi gula semut sangat bagus. Oleh sebab itu, harus terus dikembangkan. Sari Rezeki. Betapa besarnya peluang usaha apabila kita mampu untuk mengolahnya. Dengan besarnya peluang yang ada, diharapkan mampu dikelola dengan baik agar menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, unggul, berdaya saing, dan digemari masyarakat luas. Sama halnya seperti Sari Rezeki, yang memanfaatkan potensi bahan baku yang ada, kemudian diolahnya menjadi berbagai jenis makanan, seperti keripik, ikan, peyek, rengginang, akar kelapa, dan lain-lain. Besaran makanan yang diproduksinya pun disesuaikan dengan permintaan pasar. Gisidat CV Bumi Jaya. Rempah-rempah sudah ada di Indonesia sejak zaman dahulu kala. Selain digunakan untuk menambah cita rasa makanan, juga dipercaya untuk menjaga kesehatan dan mengobati penyakit. Hal tersebut justru menjadi peluang bagi UMKM CV Bumi Wijaya yang bergerak di bidang produk herbal. Industri obat tradisional juga dianggap memiliki backward linkage atau keterkaitan ke belakang yang kuat dengan sektor pertanian. Bumi Wijaya berfokus memproduksi jamu yang sudah dikemas secara modern dan juga mengutamakan kualitas terbaik untuk setiap customer. Usaha pembuatan produk herbal ini memberikan alternatif pengolahan empon-empon dan rempah-rempah tidak hanya menjadi jamu yang rasanya pahit dan tidak enak, tetapi menjadi produk yang enak dan praktis dikonsumsi serta bermanfaat bagi kesehatan tubuh, kecantikan, dan obat penyakit. Alifa Food atau tepung serbaguna. Alifa Food merupakan salah satu industri bumbu serbaguna yang mulai melebarkan pangsa pasar di seluruh Indonesia. Produk yang olahannya berbahan dasar tepung dan racikan rempah-rempah ini mempunyai dua jenis, yaitu bumbu biangku dan bumbu marinasiku. Bumbu tersebut dapat digunakan untuk membuat adonan ayam crispy, tahu, jamur, dan lainnya. Padang Jembrang Kerupuk Jengkol. Sebagian masyarakat Indonesia mengenal jengkol sebagai salah satu bahan makanan yang mempunyai aroma khas dan berbau tajam. Namun, UMKM Padang Jembrang yang berada di Bulu Payung ini mampu menjadikan jengkol sebagai bahan tambahan salah satu hasil produksinya yaitu kerupuk jengkol. Dalam pengolahannya dibutuhkan bahan dasar yakni jengkol yang dihaluskan dan tepung tapioka. Sumber pangan perkasa, nata de coco, sirup, kecap. UMKM Sumber Pangan Perkasa merupakan salah satu industri yang bergerak di bidang produksi nata de coco, curah siap saji.
Besarnya nata de coco tersebut akan diolah lebih lanjut oleh PT besar lainnya untuk dijadikan olahan minuman. Tidak hanya berfokus pada nata de coco, Sumber Pangan Perkasa juga memproduksi sirup dan juga kecap. Demikian dari saya, Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serogo Coffee. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jenis asal kopi terbanyak. Sudah terbukti, masing-masing jenis kopi memiliki cita rasa yang khas dan unik. Potensi inilah tentu menjadi peluang bagi Pak Budi melalui usahanya, yakni Serogo Coffee, untuk mengembangkan usaha kopi yang disangrai menjadi roast bean. Selain itu tersedia juga kopi yang sudah dibubuhkan atau grinder, sampai menjadi kopi yang siap melalui proses selanjutnya, yaitu siap seduh dan dinikmati. Serogo Coffee juga menginovasikan berbagai jenis kopi menjadi minuman kekinian yang dipadukan dengan bahan-bahan lain seperti susu dan perasa lainnya. Minarasa, usaha olahan hasil laut, adalah sebuah pengembangan usaha di mana produk yang dihasilkan berbahan baku seperti ikan, cumi, tuna, dan lain-lain. Ikan pun mampu kita olah menjadi berbagai jenis produk yang nikmat, bergizi, dan memiliki nilai jual yang tinggi. Jika hanya dijual secara mentah, tingkat keuntungan yang didapat hanya sedikit. Namun apabila diolah menjadi produk makanan baru, tentunya akan menjadi sebuah peluang usaha yang sangat menjanjikan. Kalau selama ini kita hanya mengenal sambal cabai, ternyata tuna juga bisa kita olah menjadi sambal tuna, yang nilai jualnya pun tidak kalah dengan sambal cabai biasa. Selain itu, juga banyak olahan lainnya yang berbahan dasar ikan yang bisa kita munculkan sebagai produk unggulan dan produk khas daerah kita masing-masing, yang diharapkan laku keras di pasaran dan mampu mendorong kondisi perekonomian. Indolia. Pisang Ambon merupakan jenis pisang yang proses pembusukannya paling cepat. Pisang awak atau Raja Bandung adalah jenis pisang yang sangat melimpah. Namun, harga di pasaran sangat murah karena banyak bijinya sehingga kurang diminati. Kelemahan pisang Ambon dan pisang lainnya tentunya dapat disiasati dengan berbagai cara. Salah satunya dengan dibuat sale pisang. Nilai tambah dan kualitas rasa dapat lebih ditingkatkan dengan produksi sale pisang. Bahkan, kualitas rasa sale pisang Ambon merupakan yang paling diminati di pasaran. King Palm Sugar. Penampakan luar dari usaha ikhwah mandiri bisa jadi terlihat biasa saja. Namun akan sangat berbeda cerita ketika melihat secara keseluruhan usaha yang didirikan di Cipari, Kabupaten Cilacap ini. Ide pembuatan gula semut aren dan kelapa bermula dari besarnya potensi yang dimiliki. Namun sayang, masih terkendala dengan penerapan teknologi dan inovasi sehingga tidak terkelola dengan baik. Sebelumnya petani memproduksi gula cetak yang biasa disebut gula Jawa, namun sering terkena sistem tengkulak. Sudah menjadi rahasia umum jika sistem tengkulak sangat tidak berpihak pada petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwaryan dari Asosiasi UMKM Kabupaten Cilacap yang punya visi dan misi menjadi rumah dan tempat berkembangnya UMKM Kabupaten Cilacap. Di langkah perdana ini kami bekerja sama dengan OJK Purwokerto untuk menyalurkan produk-produk UMKM menjadi parsel lebaran di tahun 1422 ini. Berharap ke depan mudah-mudahan didengarkan oleh para pengusaha-pengusaha, oleh BUMN,
BUMD, Perusda maupun instansi lain untuk bisa membeli produk-produk UMKM dalam berbagai kesempatan dan kepentingan untuk bisa bangkitnya UMKM Kabupaten Cilacap dari sekarang dan yang akan datang. Terima kasih.